Hari ini agendanya pembuktian perkaranya terdakwa Nadiem Anwar Makarim. Kami menghadirkan 7 orang saksi yang sudah dimintai keterangan. Sampai saat ini sudah 2 orang dari diperiksa, yaitu pertama Pak Jumeri dan Pak Hamid Muhammad. Namun sebelum memberikan keterangan tadi sempat ada perdebatan antara penuntut umum dan penasihat hukum terkait dengan pertama, yaitu mengenai LHP yang dimintakan oleh penasihat hukum melalui hakim. Nah, perlu kami jelaskan, di dalam KUHP itu tidak ada kewajiban diberikan. Namun karena di dalam putusan selah majelis hakim memerintahkan kami memberikan, maka kami berdasarkan kewenangan dalam penuntut umum melaksanakan penetapan putusan hakim, maka kami memberikan LHP tersebut di depan persidangan sebagaimana yang termuat dalam pasal 216 KUHP yang baru. Nah, tentu ini bagian dari bentuk kami, kepatuhan kami dalam hal penegakan hukum yang profesional dan berintegritas. Akan tetapi sangat disayangkan menurut kami ketika keberatan kami terhadap penasihat hukum yang merekam video di depan persidangan, yang mana hakim melalui ketua majelis melarang untuk merekam visual kecuali audio, karena namun hal itu dibantah sama pengacara dan tetap ngotot, dan lebih kami menyayangkan bahkan penasihat hukum mengancam akan melaporkan majelis hakim terkait dengan haknya tersebut. Saya pikir kita harus patuh terhadap pemimpin sidang majelis hakim, ya kan, karena hakim juga mempunyai argumentasi, yaitu berdasarkan perma mengenai liputan sidang. Dalam perma tersebut harus ada seizin ketua majelis, artinya kan ketua hakim, ketua majelis yang akan menentukan dan akan memimpin persidangan. Jadi kami meminta hal-hal seperti melaporkan atau apa, lebih kita patut terhadap pelaksanaan persidangan yang semua ini akan terbuka bukti-buktinya secara transparan, baik itu bukti dari penuntut umum maupun dari bukti dari penasihat hukum nanti menghadirkan. Lalu substansi materinya yaitu seperti yang teman-teman media bisa lihat, yang bisa tonton tadi, 2 saksi itu sangat jelas terbukti fakta mens rea, niat jahatnya Nadiem selaku menteri. Sebelum dia jadi menteri, dia sudah menyampaikan perintah pesan dalam grup WhatsApp Mas Menteri Kortim yang pada prinsipnya adalah pertama, dia akan mengganti atau mengeksekusi manusia-manusia yang ada di kementerian, menggantikan dengan software, dan dia akan mendatangkan orang-orang luar untuk di kementerian. Dan ini selaras artinya berkesesuaian dengan fakta di persidangan dari keterangan saksi Jumeri maupun Hamid Muhammad yang menyebutkan dalam pelaksanaan kegiatan di kementerian, Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim ini tidak mempercayai pejabat-pejabat eselon 1, eselon 2-nya, termasuk dalam pengadaan TIK yang sudah diarahkan menggunakan Chrome OS atau pengadaan laptop Chromebook. Dan beberapa fakta lain juga terungkap di persidangan, diantaranya adalah adanya pergantian dari direktur SD SMP karena tidak membuat kajian teknis pertama yang mengunggulkan Chrome OS karena masih sifatnya umum, lalu digantikan dengan Sri Waningsi dan Mulyarsa yang membuat kajian review teknis menandatangani yang sudah mengarahkan Chrome OS atas perintah Nadiem Anwar Makarim. Saya rasa banyak fakta-fakta yang semuanya terungkap di persidangan dari dakwaan penuntut umum, sehingga nanti kita akan menghadirkan lagi hari ini sesi berikutnya ada 5 saksi lagi yang akan didengar dan dimintai keterangan, yang pada intinya kami tetap akan membuktikan dakwaannya, ya kan, tentang perbuatan pidana dan kesalahannya terdakwa, sedangkan penasihat hukum tentu akan membela kepentingan terdakwa, kepentingan kliennya, dalam hal ini terdakwa Nadiem Anwar Makarim. Saya rasa itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.